pemimpin punya jiwa kebangsaan, atau bukan punya jiwa kebangsaan, apa namanya, punya perspektif kebangsaan jelang pemilu 2024. Nah ini kan semua capres dan cawapres ini, 3 pasang ini kan semua mengaku punya jiwa kebangsaan. Wih, kontak gue kayak pakai truk. Kiwe motong podcast kita ya itu. Terus konsepnya begini ya, gimana pendapat awak sebagai seorang yang aktif di bidang politik ya, kita nggak usah sebutlah partai politik, bidang politik lah dulu. Nah ini kan ada 3 pasang calon ya, terus terang kita ya, saya tidak mendukung yang 2 ya, saya hanya mendukung Ganjar dan Mahfud. Nah, ini kita bicara kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan dibangun oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau dari sisi pandang awak sebagai seorang yang aktif di bidang politik, bagaimana sisi dari pemahaman kebangsaan Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai capres dan cawapres? Ya itu terus terang saya mendukung beliau ini. Mungkin awak juga mendukung, sudah pasti ya. Kita fair saja gitu, mau orang tak suka sama kita terserah aja. suka nggak apa-apa, itu masalah dia. Ya itu makanya bukan masalah kita ya kan. Kita juga nggak suka dengan pilihannya, itu masalah kita kan. Berarti hidupnya susah itu. Nah itulah ya, karena yang dipilihnya juga orang-orang susah. Ya kalau mau untuk menjadi cawapres saja harus mengorbankan 1 orang, ya kan? Ya itu urusan dia. Iyalah, artinya kan hidupnya susah gitu. Nah kayak gitu sisi kebangsaannya itu bagaimana apabila dibanding dengan sisi kebangsaan sudah dibangun Pak Mahfud selama ini dan Pak Ganjar selama ini, dari mulai beliau masih anggota DPR RI, beliau ini juga kan mantan anggota DPR RI. Gimana menurut awak? Ya, kebangsaan itu kan sederhana sebenarnya. Negara ini kan memang di Tuhan kali udah kasih ya, kasih bentuk negara ini, Indonesia ini kan dari awalnya memang beragam kan. Makanya dulu kan para pendiri bangsa kan Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, segala macam itu kan bicara yang kita bangun ini adalah negara bangsa gitu ya, bukan negara untuk satu agama, untuk satu suku, ya kan. Nah artinya kalau melihat track record 3 Pasang calon ini, ya Ganjar bukan cuma berbicara tentang kebangsaan, dia implementasikan gitu. Ya banyak ini kan ya, terutama kan di negeri ini kan yang selalu bermasalah itu kan agama ya, terutama rumah ibadah, agama dan satu juga suku. Ya, suku itu biasanya di daerah Kalimantan segala macam itu kan bentrok fisik ya. Ya dan beberapa. Tetapi kan yang sangat menekan sekali yang hari-hari dihadapi itu kan soal ya di Undang-Undang Dasar kebebasan semua rakyat bangsa ini menjalankan kepercayaannya. Ya. Tetapi kan di banyak tempat tidak bisa. Ya. Nah, di waktu Ganjar itu di Jawa Tengah, dia sangat bisa itu membuat teman-teman saudara yang lain ya beribadah dengan bebas gitu. Ya. Nah, ada beberapa misalnya kendala pembangunan gereja, beribadah yang lain ya, beberapa lain itu bisa diselesaikan dia dengan baik gitu. Nah, artinya Ganjar itu ya bukan lagi bicara kebangsaan itu sebagai ide, tapi udah sebagai tindakan dan sikap gitu loh. Ya. Demikian juga Pak Mahfud kan, keberpihakannya jelas terhadap kebinekaan. Ya track record Pak Mahfud ya dari mulai jadi dosen di Jogja ya, kemudian jadi DPR, dari Menteri Pertahanan, terakhir Ketua MK, Kemenko Polhukam, Menko Polhukam, itu jelas dia keberpihakannya terhadap nilai dasar kebangsaan ini.
Yang lain saya lihat sih belum ada mungkin tindakannya, atau memang saya nggak tahu ya. Kalau bicara aja kan gampang. Ya, di atas kertas ya. Ya, negeri ini kan banyak tukang bicara. Iya kan? Ngomong aja mah. Kalau kata itu anakku juga pandai ngomong. Iya, Anak yang kecil tuh jago ngomong itu. Iya, kata Kau orang. bahasa apa aja bisa dia. Politik internasional pun tahu dia. Perang Israel Palestina pun tahu dia. Dan kuat analisanya. Tapi yang dibutuhkan sekarang itu kan bangsa ini kalau mau menuju Indonesia emas itu, yang kata Pak Jokowi 2045 ya. Ya sekarang itu harus adanya satunya perkataan dan perbuatan. Dan sekarang saatnya nih 2024 rakyat menguji itu gitu. Kalau ngomong-ngomong aja mah Ya, kalau pasar banyak Pak. Iya. Kalau sekedar cuma omong kita akan begini, kita akan begitu, tapi belum pernah mempraktekannya ataupun mempraktekannya secara abu-abu ya. Artinya kan begitu sisi-sisi kebangsaannya dari 3 pasang calon ini ya, saya juga masih mempertanyakan itu ya kan, dari 2 pasang calon. Nah, kedepannya harapan kita, terutama harapan Pak Wangudin lah sebagai seorang yang aktif tadi itu ya, di partai juga, di bidang politik juga, di sisi kenegaraan juga ya. Harapan kedepannya 2024, seandainya Pak Ganjar sebagai capres dan Pak Mahfud sebagai cawapres akhirnya memenangkan kontestasi pemilu ini gitu. Harapannya dari sisi kebangsaan, dan kita terlepas dari politik hukum dulu ya, sisi kebangsaannya itu harapannya ke depannya itu bagaimana? Ya kan sederhana sebenarnya, dimanapun ya namanya anak bangsa itu Ya, pasti siapapun agama, suku, latar belakang politik, afiliasi politik itu pasti sama sebagai manusia ya. ya, Itu kan pasti pengen rasa keadilannya tegak, ya kan? betul. Kemanusiaannya, ya kan? Terus kasih sayang, Mbak. Ya, Gitu. Karena itu 3 nilai itu Tuhan kasih ada dalam setiap diri manusia. Saya tidak tahu kalau orang tidak punya rasa keadilan, orang tidak punya rasa kasih sayang, nggak punya rasa kemanusiaan, jangan-jangan moralnya. dia bukan diciptakan Tuhan. Ya, Ya kan, dia diciptakan oleh aplikasi kali. Iya kan? Iya dong. Iya. Siapapun Tuhanmu. Atau mungkin yang kau ciptakan AI kali dia. bisa juga kan. Sekarang ini kan, artificial intelligence. Jadi kita nggak tahu kan. Selama dia ciptaan Tuhan, pasti punya 3 nilai dasar itu. Nah dari situ sebenarnya bagaimana memenuhi 3 nilai dasar itu sebagai pemimpin ya. Sebagai presiden misalnya nanti insya Allah Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai wapresnya. Nah tentu dia harus memilih orang-orang yang komit terhadap 3 nilai ini sebenarnya gitu loh. Iya. Nah sehingga nanti Di kabinetnya nanti ya. iya maksudnya. kabinetnya semua tim kerjanya dan ini Iya. harus ke sana. Tidak hanya sekedar ini titipan-titipan partai begitu ya. Ya, jadi memang orang yang punya nilai itu dulu. Orang repot Pak. Kalau orang nggak punya nilai itu kan itu tadi. Iya. Iya kan, nggak ngomong aja. Padahal di depan mata dia banyak orang misal lapar gitu. Di depan mata dia lihat sendiri anak-anak putus sekolah. Iya kan. Di depan mata dia sendiri orang benar kemudian disalahkan, ya kan? Ya. Banyak itu kan setiap hari kita lihat di negeri ini kan. Ya. Nah, kalau itu masih berlaku, siapapun pemimpinnya, ya siap-siap aja kebangsaan ini nanti bangsa Indonesia ini bubar. Mungkin kita sama Sumatera atau sama yang lain nanti ya Pakai paspor. pakai paspor, Pak. Ya kan? Bagus juga kan. Jadi Iya. sama banyak kawan kita di Iya. luar negeri. Pulang kampung stempel dulu kan. Itu kan repot. Balik kemana ini capak udah banyak kan gitu. Nah 3 nilai itu yang penting mah. Ya kan nanti turunannya banyak. Oh kesejahteraan, ya kan? Ya. Segala macam. Pengangguran. Ya itu mah kan turun. Itu tidak akan tercapai kalau 3 nilai itu tidak melekat di diri orang itu dan dia tidak ada keinginan untuk melaksanakan tiga nilai itu gitu.
Iya. Jadi yang paling penting benar itu Pak di Indonesia itu. Pasti orang Berak kali dia. udah motong dari Gerindra. Iya lah, pengen berak kan. Ya, jadi memang ya tidak apa namanya, ya mudah-mudahan ya kita sebagai pendukung Ganjar dan Mahfud ya, capres dan cawapres, ya mudah-mudahan nanti konsentrasi nanti ya, mereka berdua ini bisa terpilih menangkan konsentrasi, apakah 1 putaran 2 putaran ya, sehingga nanti pun para kabinet yang dipilih itu dengan harapan tidak hanya asal titip ya, tapi Ya. memiliki nilai-nilai yang seperti Pak Mahmudin tadi sampaikan. Karena itu nilai dasar Pak. Ya, Membangun bangsa. Kan nggak mungkin Pak dulu ya. Kita yang berbeda suku, berbeda agama, latar belakang ya. Terus bisa bersatu, mengikrarkan diri bersatu dalam yang namanya Indonesia kan. ya, Kalau tidak ada rasa itu, ya bagaimana misalnya dulu? Misalnya apa ya? Ya kan kita harus lihat secara demografi ya. ya, Mayoritas orang Indonesia itu kan Muslim, ya, iya kan? ya. Otomatis saja kan pejuang-pejuang itu dulu mayoritas orang Sudah Muslim, pasti. kan? Kiai Iya. segala macam itu kan. Itu Kalau sudah dia mau pasti. ego Pak, Iya. kalau dia tidak punya rasa keadilan dan kasih sayang, dibikin aja nih negara Islam ah. Ya, seperti, Iya kan? seperti banyak diinginkan beberapa Iya kan? orang lah ya. Tapi kan nggak begitu dicontohkan oleh pendiri bangsa waktu itu kan, baik kiai itu, ya kan, Buya mungkin ya, Ya, macam ya, ustadz-ustadz itu ya sudah, ini negara bangsa gitu. Nah, berlaku adil lah gitu loh. Itu aja sebenarnya, dan itu contoh yang baik kan, tinggal dilaksanakan ya dalam konteks sekarang aja. termasuk juga dalam penegakan hukum juga ya ke depannya ya. Iya, maka itu jadi itu turunannya Pak. Ya. Jadi kalau dia punya kasih sayang, kemanusiaan, cinta kasih ya, kemudian keadilan, rasa adil, maka dia akan adil di bidang ekonomi, penegakan hukumnya, gitu loh Pak. Ya, Iya kan? sosial. Nah, jadi program-program sosialnya nanti kalau dia tidak punya rasa kemanusiaan, maka orang kan udah gue bantu 300.000 gitu. Padahal kan bukan begitu bantu orang miskin. Iya, Iya kan? sekedar uang. Bukan soal yang mereka itu kan pengen juga apa ya? Ya gue miskin sih, tapi nggak begini juga. Merasa bagian daripada bangsa ini. Itulah. Tidak, mereka merasa tidak terpinggirkan hanya dengan 300.000. Katakanlah misalnya itu BLT Bang Son. Iya, iya. Udah kayak BLT ya, bantuan langsung tunai terus 300.000 kita mau, pemerintah mau suka-suka hatinya, tapi Merasa udah berbuat. merasa udah berbuat gitu ya. Dan mereka dianggap seperti tidak ada. Ya mereka juga kan bagian daripada bangsa ini kan. Ya kan dulu juga kan rakyat kita yang miskin dulu itu kan untuk pejuang itu mungkin mereka menyumbang terus singkong gitu loh. singkong, Iya kan? ya, ikan asin, kirim. Yang kaya gitu, yang pengusaha mungkin kasih duit. Zaman dulu kan golden apa gitu ya buat apa perjuangan. Rakyat ada cuman ngasih itu, bahkan ada yang cuman kalau dia cerita orang-orang tua ya yang terlibat perjuangan langsung dulu lawan Belanda dan Jepang itu kan. Ada cuman ngasih apa itu kalau orang Jawa itu apa yang dijemur itu lah, ubi singkong yang dijemur. Apa namanya itu? Itulah Nasi juga tuh yang itu nasi apa? kasih, Aking. ya, kadang kasih tiwul. Nah, tiwul gitu-gitu. Gitu, ya kan? Iya kan? Ya pokoknya ada yang bisa dikunyah selama untuk berperang, dimakan, dikonsumsi. Iya, tapi itu kan bentuk apa ya? Bentuk ya itu bantuan langsung gitu. iya dan itu Sumbangan. dari rakyat miskin loh. Sumbangan real loh itu. Iya. Nah sebenarnya yang begitu-gitu mesti dilibatkan, Iya. bukan soal 300.000. Mereka sudah berbuat ada kartu miskin. Indonesia Pintar gitu-gitu. Apa itu udah bagus. Tapi Bagaimana cara perkembangan ke kita depannya? apa itu yang penting kan. Rasamu ada nggak? Jangan udah dikasih. Saya kan udah kasih kartu Indonesia Pintar. Terus apa lagi kan? Sejahtera apa itu kartu Indonesia Sejahtera macam-macam itu kan. Tapi kalau kau tidak menyentuhnya dengan baik, hati-hati. Karena orang Indonesia itu Pak, kalau masih ribut tuh masih bagus. Diam.
Kalau diam, itu berarti dia lagi mempersiapkan senjata untuk memberontak. Hati-hati kau. Karena dia sedang apa sih? Karena dia sedang lapar. Nah, itu yang bahaya tuh. Jadi kalau orang Indonesia ini masih berdebat kayak sekarang nih, ini itu berarti bangsa ini masih normal, Pak. Tapi kalau semua udah diam, tunggu aja kok. Ya. Oke, jadi sisi kebangsaan memang tidak boleh terlepas dari setiap pasangan tiga calon ini ya. Iya, bukan cuma mereka sebenarnya, kita juga. Juga Pada tiga levelan masing-masing. Dalam konteks kita warga negara kan. konteks warga negara dan bernegara ya. Iya, tetap tiga nilai tadi itu, Pak. Mesti Harus keadilan, adil ya, kasih sayang sama kemanusiaan, udah tiga itu aja. Terima kasih, thank you.